Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan diagnosa terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Ada 3 jenis bakteri yang akan dibahas. Yang pertama adalah bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli. Yang kedua adalah bakteri Salmonella sp. Dan yang ketiga adalah bakteri Klebsiella sp. Yang pertama kali akan kita bahas adalah bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif dengan bentuk batang pendek dan non-spora. Bakteri ini berada pada traktus intestinal pada manusia maupun hewan. Jadi, pada dasarnya, bakteri Escherichia coli ini merupakan bakteri alami yang ada di saluran pencernaan makhluk hidup. Tetapi, mengapa bakteri ini bisa menimbulkan penyakit? Nah, bila terjadi peningkatan pertumbuhan bakteri Escherichia coli di dalam usus atau di luar usus, sehingga dapat menghasilkan enterotoksin yang sifatnya sangat berbahaya baik bagi manusia maupun hewan. Untuk melakukan diagnosa, kita dapat melakukan 2 cara. Yang pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan klinis, yang kedua dengan melakukan pemeriksaan laboratoris. Untuk pemeriksaan klinis, kita bisa melihat dari gejala-gejala klinis yang ditimbulkan, misalnya diare berdarah, hilang nafsu makan, peningkatan suhu tubuh sampai 40 derajat Celcius, dan tubuh menjadi lemah. Untuk pemeriksaan laboratoris dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pemeriksaan feses secara natif dan sentrifius. Yang kedua, pemeriksaan darah. Yang ketiga adalah pemeriksaan mikrobiologi dari sampel feses. Untuk pemeriksaan secara sentrifius dan natif dari sampel feses berfungsi untuk menentukan apakah feses tersebut positif atau negatif terinfeksi parasit atau bakteri. Yang kedua, pemeriksaan darah untuk menentukan peningkatan darah yang terjadi di dalam tubuh. Misalnya pada kasus serangan bakteri, peningkatan darah yang terjadi adalah peningkatan sel darah putih berupa neutrofil atau neutrofilia yang mengindikasikan terjadi inflamasi akibat infeksi bakteri disertai dengan peningkatan fibrinogen. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan mikrobiologi dari sampel feses yang berguna untuk dilakukan kultur bakteri. Nah, kultur bakteri ini akan memunculkan koloni-koloni yang bisa teridentifikasi sebagai bakteri Escherichia coli. Bakteri yang kedua adalah bakteri Salmonella sp. Nah, sebelum kita sampai kepada pembahasan tentang bagaimana melakukan diagnosa terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella adalah bakteri dari genus Enterobacteria dengan gram negatif, tidak berspora, dan dapat menyebabkan penyakit salmonellosis yang bersifat zoonosis bagi manusia dan hewan. Bakteri Salmonella sp sendiri tersebar merata di saluran pencernaan baik unggas, mamalia maupun reptil. Nah, bagaimana kita melakukan teknik diagnosa terhadap bakteri Salmonella? Ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama dengan pemeriksaan klinis, yang kedua dengan melakukan pemeriksaan laboratoris. Untuk pemeriksaan klinis sendiri, kita bisa melihat dari gejala-gejala klinis yang ditimbulkan. Misalnya terjadi perubahan warna pada beberapa bagian tubuh, misalnya pada telinga, pada perut, yang berubah menjadi warna biru keunguan. Kemudian terjadi penurunan nafsu makan, diare secara terus-menerus, dan terjadi penurunan bobot tubuh dan dapat menyebabkan infertilitas. Selanjutnya, untuk pemeriksaan secara laboratoris dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, isolasi dan identifikasi Salmonella. Yang kedua, dengan teknik PCR. Dan yang ketiga adalah uji serologi dengan menggunakan metode ELISA.
Nah, untuk teknik isolasi dan identifikasi salmonella secara bakteriologik dapat dilakukan dengan kultur jaringan yang diambil dari feses dilanjutkan dengan inkubasi untuk mendapatkan koloni murni. Yang kedua, dengan teknik PCR. Teknik PCR digunakan karena sifatnya yang sangat sensitif untuk mendeteksi secara tepat dan akurat salmonella yang diidentifikasi dari DNA bakteri. Yang selanjutnya, uji serologi dapat dilakukan dengan melakukan metode ELISA. Nah, metode ELISA ini berguna untuk mendeteksi antibodi berupa IgM dan IgG. Untuk IgM sendiri, jika terjadi peningkatan menandakan bahwa tubuh sedang terserang bakteri. Dan yang kedua, jika terjadi peningkatan IgG menandakan bahwa pernah melakukan kontak atau pernah terinfeksi salmonella namun sudah sembuh. Yang ketiga adalah bakteri Klebsiella sp. Bakteri Klebsiella sp merupakan bakteri gram negatif anaerob, merupakan flora normal yang terdapat pada mulut, saluran pencernaan, kulit, baik pada manusia, hewan, dan di lingkungan alam. Nah, bakteri ini bersifat oportunistik yang menyebabkan infeksi baik pada hewan maupun manusia. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan teknik diagnosa? Nah, untuk teknik diagnosanya ada dua cara. Yang pertama dengan pemeriksaan klinis dan yang kedua dengan melakukan pemeriksaan laboratoris. Untuk pemeriksaan klinis, kita bisa melihat dari gejala-gejala klinis yang ditimbulkan, misalnya demam tinggi, kesulitan bernafas, tidak nafsu makan, diare, feses disertai darah, bulu menjadi kusut, infeksi saluran urogenital, abses atau septis, peritonitis, dan sebagainya. Untuk pemeriksaan secara laboratoris, kita dapat melakukan pemeriksaan secara serologis dengan menggunakan metode ELISA. Seperti yang sudah kita ketahui, metode ELISA itu digunakan untuk menentukan antibodi. Apabila terjadi peningkatan antibodi, menandakan bahwa tubuh sedang terserang oleh patogen berupa bakteri. Kita bisa mengidentifikasi dengan isolasi bakteri. Caranya dilakukan dengan mengambil swab dari hidung maupun kloaka yang nanti akan dilakukan kultur pada media agar untuk menentukan jenis koloni bakteri apa yang menginfeksi pasien. Yang ketiga, melakukan metode PCR untuk menentukan material genetik dari sel bakteri dengan menggunakan swab dari hidung pasien. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan CT scan pada beberapa bagian tubuh yang menjadi sasaran infeksi dari bakteri ini. Misalnya di bagian paranasal sampai ke bagian toraks, lalu di bagian pencernaan untuk menentukan peradangan atau pembengkakan apa yang diakibatkan oleh bakteri. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyaksikan video saya, dan saya harap video ini bermanfaat bagi kita semua sebagai penunjang pembelajaran. Apabila di dalam penyampaian materi tadi ada salah bahasa yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.